Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dio Ganta Ramadan dari Politeknik Negeri Lampung, Prodi Teknologi Rekayasa Peralatan, jurusan Teknologi Informasi. Ya, baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang remote Kisco. Remote Kisco yang bisa digunakan di router dan di switch. Oke, sebelumnya kita hapus dulu PC 1 dan ya, kita hapus dulu. Oke. Ketika sudah dihapus, ketika sudah dihapus, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita memilih router 2811 dan kenapa memilih switch 2960. Baik, di sini dari hasil penjelasan video yang sudah saya lihat, di sini saya melihat penjelasan atau direkomendasikan untuk memakai router 2811. Tapi kalau switch ini ada dua kategori. Kita bisa menggunakan 2960 dan kita bisa menggunakan 3560. Tapi kali ini kita akan menggunakan 2960 terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita buka di bagian ini sama-sama kita hapus aja dulu karena tadi saya udah coba. Oke, ketika sudah berhasil kita akan masukkan switch yang 2960 dan kita akan masukkan router yang 2811. Oke, kita buka switchnya, kita buka CLI-nya dan kita enter. Kita enable terlebih dahulu. Nah, ketika sudah bisa di enable, kita lihat show running. Nah, sini nama hostname-nya tetap switch dan belum ada passwordnya. Dari sini kita ingin membuat passwordnya show password 223. Oh, ini masih salah guys, tapi udah bisa dijalankan. Coba kita lihat yang di routernya. Kita enable, terus enable running. Oke, di sini nama hostname router. Jika sudah berhasil, sini kita ingin meremotkan dari PC. Jadi kita buat aja ada dua PC agar PC ini bisa saling meremotkan di switch dan meremotkan di router dengan bantuan yaitu connection console. Kita klik dulu, kita kaitkan di PC RS232. Setelah itu yang satunya lagi router, kita di konsol dan kita akan kaitkan di PC kedua RS232. Nah, ketika sudah, kita akan masuk ke desktop dan masuk ke terminal. Kita oke saja. Nah, maka kita akan memasuki CLI switch di PC yang kedua, di PC yang pertama, dan
Kita coba di PC yang kedua, apakah dia masuk ke dalam, apakah dia bisa masuk juga ke dalam routernya. Kita oke. Coba kita lihat, exit dulu. Ini udah masuk guys, cuman saya salah codingan, maka kita restart dulu. Sorry guys, restart di sini, restart di sini. Bicycle. Ketika kita ingin merestart, kita lihat lagi di sini ada tombol on off-nya. Tombol on off ini sama seperti gambaran di real device-nya. Jadi ketika kita ingin merestart, apabila di CLI-nya tidak bisa, maka bisa juga di physical. Kita bisa off-in dulu, setelah itu baru on-in lagi. Setelah itu masuk ke CLI-nya. Loading, oke. Nah, kita pilih saja no. Seleksi lagi, oke, router. Di sini berhasil, coba kita lihat di PC-nya. Oke, di PC-nya juga berhasil. Coba kita enable show running. Oke, berhasil guys. Untuk meremotkan dari PC ke switch atau dari PC ke router, kita sudah berhasil dijalankan. Oke, kita akan menjalankan lagi. Oke, keluar. Nah, kita akan menjalankan lagi kode-kode yang ada di kode-kode perintah dasar yang ada di Kisco. Kita mau dari switch. Switch ini kita masih masuk ke dalam usernya. Kita coba enable. Nah, maka akan tampil privilege-nya. Setelah itu kita configure terminal. Nah, maka akan masuk ke dalam konfigurasi switch. Ketika sudah masuk ke konfigurasi switch, kita menamakan hostname-nya, contohnya switch 1. Ketika sudah berhasil, kita masuk lagi. Ya, coba kita cek exit, kita exit lagi, kita show ini. Nah, maka hostname-nya berubah menjadi switch 1. Kita exit. Kita masuk lagi ke switch 1. Setelah itu enable configure terminal. Setelah itu setelah itu kita masuki password. Nah, di sini langsung kita masukin aja password yang kita masukin, contohnya 123 ya. Nah, apabila sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kalau kita ingin mengetes, kita exit lagi. Setelah itu exit lagi. Nah, kita mulai dari pertama. Nah, di sini kita akan disuruh memasuki passwordnya. Supaya apa? Supaya privilege kita tidak bisa
tidak gampang orang bisa memasuki ke dalam sistemnya. Jadi karena ketika privilege itu sudah dimasuki orang, data kita di dalam sini bisa bisa sangat mudah saja orang itu mengakses. Maka gunanya kita membuat password agar tidak mudah diakses oleh orang-orang yang tidak tidak penting. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki password yang sudah kita bikin tadi. Passwordnya tidak akan kelihatan, tetapi di sini sudah saya masukkan, sudah saya masuki 1, 2, 3. Nah, apabila berhasil, maka kita akan memasuki tampilan privilege seperti tadi, seperti di sini. Cuman di sini gampang sekali kan, tinggal klik enable langsung masuk ke dalam privilege-nya tanpa harus memasuki PW. Tapi sekarang kita sudah memasuki password. Cuman password yang kita buat sekarang masih sangat masih tidak secure, masih kurang secure. Jadi kita buat password yang lebih secure, yaitu coba kita lihat ini. Bentar guys, Meskipun nggak kelihatan, teman-teman langsung aja ketikkan passwordnya, karena memang tidak kelihatan. Komennya adalah show running config. Ini saya enter. Nah, show running config itu fungsinya adalah untuk melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan pada root. Ketika kita ingin melihat apa saja yang sudah kita jalankan di CLI-nya, kita buka saja show running config. Ya, dalam hal ini passwordnya tadi adalah 1. Komennya adalah show running config. Ini saya enter. Nah, show Nah, di sini beberapa CLI yang sudah kita ganti atau sudah kita ubah, maka akan menampil di sini. Oke, kita akan exit ya guys. Kita mulai ulang. Itu kita berikan password yang lebih protect running lagi. config itu fungsinya adalah untuk melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita lakukan pada router maupun switch. Jadi di sini show running config, kemudian ini adalah konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Kebanyakan di sini adalah default configuration ya. Kayak di sini ada no service, timestamp, dan lain-lain. Ini sudah default configuration. Nah, yang tadi tentu saja tidak aman selanjutnya, tapi hanya queue atau quit. Nah, kemudian kita coba show run lagi. Jadi di sini show running config. Oke, di sini kalau kita ingin membuat password yang lebih secure, tetapi password itu berbentuknya numerik atau berbentuknya yang tidak mudah kita pahami, itu bisa direkomendasikan melalui Cisco enable secret Cisco. Oh, sorry guys, kita exit dulu. Di sini. Oh, kita masuk dulu ke dalam konfigur terminalnya. Ketika sudah masuk ke dalam switch config, ketika kita sudah masuk ke dalam konfigurasinya, barulah kita bisa menyeting passwordnya. Nah, ketika kita sudah membuat atau meminta
meminta password yang lebih secure ke Kisco, maka Kisco pun akan menampilkan Kisco. Ini kenapa nggak bisa? Karena kita harus memasuki yang namanya kata-kata do. Jadi apabila kita sudah masuk ke dalam konfigurasinya, kita tidak bisa sembarang mengklik yang menurut kita bisa dijalankan di sebelumnya. Mungkin di sebelumnya itu bisa jalan karena belum kita masuki konfigurasinya. Maka ketika kita sudah masuki konfigurasinya, kita tambahkan dulu do so running. Nah, maka sini ada password yang lebih secure lagi yang sudah dibuat oleh Kisco. Selanjutnya, kita tidak akan bisa lagi membuat yang namanya kita tidak akan bisa lagi membuat. Nah, di sini kan harusnya kita bisa memakai password yang 123 ini, tapi sekarang karena kita sudah meminta password dari Kisco yang lebih secure, maka yang akan kita masuki adalah password ini. Selanjutnya guys, nah ini masih belum masuk nih guys. Coba kita ulang lagi karena passwordnya banyak. Kita masuki passwordnya. Ini kenapa ya guys? Sepertinya ini nggak bisa di salin-salin gitu aja. Atau harus masukin server emailnya juga. Kita sini kita lagi. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika kita ketikkan show running config, kita mendapatkan error. Kenapa error? Karena show running config itu sebenarnya adalah komen yang ada di privilege mode. Jadi harusnya untuk command show, jadi ingat-ingat, command show itu harusnya ada di privilege mode. Tapi sekarang kita ada di global configuration mode. Itulah kenapa kita mendapatkan error seperti ini. Nah, artinya kalau kita mau menggunakan command show, kita bisa keluar dulu. Kita balik ke privilege mode dulu. Kita bisa exit seperti ini, kemudian show running config. Nah, kita tidak mendapatkan error. Tapi kalau misal kita ada di config mode, jadi ada di configure terminal seperti ini, kalau kita mau mengetikkan show, itu bisa. Caranya kita tambahkan do. Jadi di depan. Nah, ketika sudah masuk ke dalam config-nya, kita menggunakan kata-kata itu do. Tetapi kalau memang belum masuk ke dalam config, bisa saja tidak menggunakan do, bisa langsung menggunakan show. Oke, di sini saya ingin menjelaskan apa saja yang udah kita bikin. Kita buka dulu catatannya, notepad. Jadi sintaks-sintaks yang udah kita pakai adalah
yang kita pakai adalah enable so running configure terminal hostname router 1 sip ya enable password setelah itu enable secret Cisco so running config to so running config dan terakhir adalah enable password. Ini ketika kita ingin melepas passwordnya. Jadi saya ingin memberitahu bahwa ternyata di sintaks-sintaks tersebut ini kita bisa meringkas atau bisa singkat, membuat kata-kata itu lebih singkat. Contohnya seperti ini. Kita sebelum memasuki tampilan privilege kan kita harus menggunakan enable terlebih dahulu. Tapi di sini kita tidak perlu memasuki enable full namanya. Kita gunain aja n. Nah, maka akan menampilkan password. Nah, jadi ketika ini sudah berhasil, maka akan menampilkan password. Tetapi jika enable itu kan di depannya huruf I sama E sama N. Nah, apabila di sintaks lain itu ada I, E sama N-nya juga di depan, maka kita akan beri tanda tanya terlebih dahulu. Nah, berhubung di switch 1 ini belahan 1, maka langsung saja panggilnya N dan exit juga. Nah, exit. Jadi ketika kita tanya exit isinya ada apa aja? Harusnya seperti ini guys. X isinya cuma ada exit. Jadi ketika kita exit itu sudah, setelah itu so running config so running config. Nah, ini kita bisa aja meringkas, gak perlu so running config, kita ringkas aja. Kita lihat sh itu isinya ada apa aja. So aja. Jadi kita tidak apa-apa sh, c dan r. Config running config r dan c. Kita enter. Ternyata bermasalah. Apa yang bermasalah? Sedangkan sh aja bisa. Oke, kita lihat r-nya. Ternyata r ini adanya resume, bukan running config. Coba kita buat sh run. Coba kita lihat run.
Kata runnya tidak ada guys. Coba kita masuki yang namanya tadi sh configure terminal. Show running config. Oh, show running config. Sorry. Oh, ternyata masih belum bisa juga guys. Berarti tidak bisa. Kenapa nih belum bisa? Mungkin belum bisanya karena kita belum masuk ke dalam privilege-nya. Coba kita masuki dulu ke dalam privilege-nya. Enable ini kita buat enable password. No enable password. No enable. Ini error nih guys. Kalau error kita restart lagi. Mungkin tidak bisa ini karena ini harus kita ulang. Nah, ketika sudah kita ulang, kita masuk ke no enable password. Kita lihat RUN jadi RUN. Mungkin cukup sekian saja guys. Mohon maaf apabila video ini masih belum lengkap atau masih jadi pertanyaan di pikiran kalian terkait yang sudah saya jalankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.